Tanggal 1 Februari tahun 2025 kemarin menjadi penanda bahwa jadwal kereta api di Indonesia berganti. Sebelumnya, acuan yang digunakan adalah grafik perjalanan kereta api atau GPK tahun 2023 dan akhirnya berganti ke GPK tahun 2025. Setiap pergantian GPK seperti ini pasti ada penambahan kereta api baru, penghapusan kereta api lama, atau pergantian jadwal yang cukup signifikan. Salah satu kereta api yang muncul kembali di grafik perjalanan tahun 2025 adalah kereta api Sancaka Utara. Yaps, kereta api ini pernah ada di tahun 2019 dan diharuskan hiatus selama 5 tahun sejak pandemi dan akhirnya sekarang muncul kembali. Rute awalnya mentok sampai Kutoarjo, akhirnya berganti menjadi ke Yogyakarta dan sekarang dibablasin sampai ke Cilacap. Kali ini saya ingin mencoba naik kereta api Sancaka Utara lagi nih dari Surabaya, tetapi hanya sampai ke stasiun Yogyakarta. Bagaimana keseruan naik kereta api Sancaka Utara? Ikutin terus perjalanan saya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Nailal Ulia. Selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Nah, teman-teman mungkin udah tahu ya saya berada di mana. Tepat berada di belakang saya itu merupakan bangunan utama dari stasiun Surabaya Pasar Turi yang merupakan salah satu stasiun besar di kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan naik kereta yang bisa dibilang itu comeback setelah mati suri kurang lebih selama hampir 5-6 tahun teman-teman. Teman-teman juga udah pasti tahu dan untuk rutenya itu juga diperpanjang di grafik perjalanan kereta api tahun 2025 ini. Nama kereta api tersebut adalah kereta api Sancaka Utara. Nah, biasanya saya naik Sancaka, tetapi kali ini saya akan naik Sancaka Utara, tetapi nggak full trip dari Surabaya menuju ke Yogyakarta aja. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Suasana pagi di stasiun Surabaya Pasar Turi sekitar pukul 05.58 teman-teman. Dan ini merupakan masih dalam feel liburan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Suasananya untuk parkiran ini rame banget ya. Parkiran motor, parkiran mobil ini bisa dibilang rame banget. Dan untuk keberangkatan pagi hari dari sini juga berdempet-dempetan. Tadi ada kereta api Sembrani tambahan, lanjut kereta api Harina, habis ini kereta api Ambarawa Express, kereta api Sancaka Utara, kereta api Sembrani, Argo Bromo Anggrek, dan kereta api lain. Jadi keberangkatan dari sini itu kebanyakan menuju ke arah Semarang, tetapi untuk kereta api Sancaka Utara ini agak berbeda. Nanti melewati jalur yang ekstrim banget teman-teman. Habis ini kita langsung masuk aja dan keretanya bakal diberangkatkan pukul 7 pagi. Teman-teman apabila naik kereta api dari stasiun Surabaya Pasar Turi itu jangan sampai salah karena di sini itu tersedia 2 tempat boarding. Yang pertama pintu 1 untuk kereta api jarak jauh kelas tinggi macam eksekutif, kelas campuran dan kelas luxury. Tetapi untuk kereta lokal sama kereta ekonomi itu berada di gate boarding nomor 2 yang berada di sana. Bisa dibilang itu ke arah utara sana teman-teman. Dan apabila teman-teman ingin belanja terlebih dahulu, membeli oleh-oleh, ini tersedia. Di sini tuh banyak banget outlet ataupun tempat-tempat jualan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut apabila naik kereta api dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Suasana boarding di pintu boarding nomor 2 khusus untuk kereta ekonomi dan kereta lokal. Dan dalam waktu dekat ini ada kereta api Ambarawa Express dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan akhir stasiun Semarang Poncol yang menggunakan rangkaian panjang. Ini membludak rame banget teman-teman. Kayak gini nih. Dan suasananya di sini untuk di ruang tunggunya kalau menurut saya gerah banget ya. Tetapi enaknya di sini tuh banyak yang jualan macam roti O, lapis kukus pahlawan, ada tongci tibar, terus ada boga jaya, hisana fried chicken, terus ada kopi kenangan sama roti boy teman-teman. Sekarang udah sekitar pukul 06.26 dan ini para penumpang kereta api Sancaka Utara sudah diperbolehkan untuk boarding melalui pintu 1 yang merupakan keberangkatan KA kelas eksekutif dan luxury teman-teman. Nah, di sini juga sudah tersedia fasilitas face recognition. Jadi teman-teman apabila yang sudah terdaftar itu tinggal scan wajah aja. Oke, mari kita masuk ya. Nih, kita tinggal scan wajah aja. Langsung terbuka. Apabila sudah terbuka tandanya kita sudah boarding. Dan di sini juga tersedia ruangan seperti ini teman-teman. Ruangan dengan kursi yang empuk banget. Suasana pagi di stasiun Surabaya Pasar Turi kurang lebih sekitar 6:30 teman-teman. Nah, di sini ada rangkaian kereta api Mutiara Timur
yang merupakan kereta menuju ke arah daerah operasi 9 Jember, tepatnya menuju ke stasiun Ketapang, teman-teman. Dan di sana ada rangkaian kereta api yang lain. Kelihatannya yang di sana itu kereta api Gumarang, teman-teman. Dan yang berada di sini itu kelihatannya kereta api Sembrani tadi ataupun kereta api Argo Bromo Anggrek. Karena untuk stasiun Surabaya Pasar Turi itu menjadi terminus banyak banget untuk kereta api jarak jauh ya. Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Mutiara Timur, Sancaka Utara, Kertajaya, Gumarang, Ambarawa Express, dan kereta api lain, teman-teman. Ini tadi saya kira merupakan rangkaian kereta api Gumarang. Terus saya akhirnya teringat di grafik perjalanan kereta api sekarang, kereta api Gumarang itu berangkat dari Jakarta tuh malam hari, teman-teman. Dan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi itu sekitar pukul 8 pagi. Nah, inilah dia yang saya kira rangkaian kereta api Gumarang merupakan rangkaian kereta api Sancaka Utara yang akan saya naiki. Untuk saat ini kereta api Sancaka Utara memiliki 2 kelas ya, yaitu eksekutif ditambah dengan ekonomi New Generation Modifikasi. Untuk sebelumnya waktu rebound kemarin itu menggunakan kelas bisnis, tetapi kelas bisnisnya per tanggal 8 April kalau nggak salah, teman-teman, itu diganti menggunakan kelas ekonomi New Generation Modifikasi. Saya akan duduk di eksekutif 3, tetapi sayang banget nih. Sayang banget kenapa? Dapat yang retrofit jendela kaca pesawat. Padahal eksekutif 1, eksekutif 2 di depan itu jendela lebar-lebar semua, teman-teman. Wadidaw wadaw. Kereta api Sancaka Utara lahir pada tanggal 1 Desember tahun 2019, bertepatan juga dengan pergantian GPK 2019, guys. Masih inget banget nih saya. Waktu itu kereta api ini muncul bebarengan dengan beberapa kereta api baru, seperti kereta api Anjasmoro dan kereta api Dharma Wangsa. Saat itu kereta api Sancaka Utara memiliki kelas eksekutif bisnis, dan saat muncul lagi di grafik perjalanan kereta api tahun 2025 masih menggunakan kelas yang sama. Apesnya saat saya mau naik per tanggal 8 Maret 2025, rangkaiannya dirubah menjadi eksekutif dan ekonomi New Generation Modifikasi. Saat ini kereta api Sancaka Utara memiliki rute Surabaya Pasar Turi Cilacap PP. Filosofi nama Sancaka merujuk pada nama hewan yaitu ular sanca. Nah, nama Sancaka sendiri pasti sudah familiar banget nih dengan nama kereta api di rute Surabaya Gubeng Yogyakarta PP yang saat ini frekuensi perjalanannya banyak banget, bahkan mencapai 4 kali PP pulang pergi ya dalam seharinya. Kereta api Sancaka Utara melewati jalur utara via Bojonegoro Cepu, makanya nih ada embel-embel utaranya. Jadwal dari kereta api Sancaka Utara adalah keberangkatan pagi hari dari Surabaya Pasar Turi dan keberangkatan sore hari dari Cilacapnya. Yang saya suka dari kereta api Sancaka Utara ini adalah rute yang dilewatinya. Dari stasiun Surabaya Pasar Turi kita akan menuju ke arah Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Gambringan. Nah, dari stasiun Gambringan inilah keseruan dimulai. Kita akan melewati jalur yang sangat amat jarang dilewati kereta api. Dan kereta api Sancaka Utara inilah yang menjadi satu-satunya kereta api yang melewati jalur ini, yaitu jalur antara Gambringan Gundi. Dan keretanya bakal berlanjut menuju ke Solo Balapan, Klaten, Yogyakarta, Kroya, Maos, dan tujuan akhirnya yaitu di stasiun Cilacap. Sehingga menjadikan kereta api ini sebagai satu-satunya kereta api penghubung Lamongan, Bojonegoro, Blora, Grobogan dengan daerah Surakarta, Klaten, Yogyakarta, Purworejo, Kebumen, Banyumas, dan Cilacap. Rangkaian kereta api Sancaka Utara yang akan saya naiki sudah tersedia di jalur 1 stasiun Surabaya Pasar Turi, dan ternyata untuk kereta api Sancaka Utara pada hari ini ditarik oleh lokomotif CC203. Tuh lihat teman-teman, 0204 di Poindo MN. Jadi merupakan lokomotif CC203 paling muda, urutan ke-41 di Poindo Madiun, teman-teman. Nah, untuk kereta api Sancaka Utara untuk saat ini sudah melayani relasi Surabaya Pasar Turi, Cepu, Yogyakarta sampai ke stasiun Cilacap. Pada waktu awal peresmiannya dulu sekitar tahun 2019, kereta api Sancaka Utara mentok hanya sampai ke Kutoarjo. Jadi untuk di grafik perjalanan kereta api tahun 2025 itu rutenya lebih panjang, teman-teman, sampai ke Cilacap. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan naik kereta api Sancaka Utara dari Surabaya menuju ke Jogja.
Sebetulnya harga normal tiketnya adalah 400.000, tetapi kapan hari saya membeli tiketnya itu dapat diskon, dan kalau nggak salah itu menjadi sekitar 286 ribuan teman-teman. Jadi saya berdua sama istri itu kurang lebih sekitar 560 ribu untuk di kelas eksekutif. Surabaya menuju ke Jogja sebetulnya ada kereta api yang lebih cepat, kereta api Sancaka, bukan ada embel-embel utaranya, yang merupakan kereta api penghubung Surabaya Gubeng, Jombang, Mojokerto, Madiun sampai ke stasiun Yogyakarta. Itu waktu tempuhnya adalah 4 jam. Jadi untuk kereta api Sancaka dari stasiun Surabaya Gubeng sampai ke Jogja itu full via jalur selatan. Tetapi untuk kereta api Sancaka Utara ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam. Karena kenapa? Kalau lebih lama? Karena kereta api Sancaka Utara kecepatannya nggak bisa sekencang kereta api Sancaka. Jadi maksimal cuma 100 km per jam. Dan rutenya muter teman-teman. Dari utara menuju ke tengah, menuju ke selatan. Dalam satu perjalanan, kereta api Sancaka Utara yang saya naiki ini nanti bakal memiliki 3 nomor perjalanan sekaligus. Surabaya Pasar Turi Gambringan, Gambringan Solo Balapan, Solo Balapan Cilacap teman-teman. Bakal seru banget nih pengalaman naik kereta api Sancaka Utara. Sambungan yang digunakan oleh kereta api Sancaka Utara di sini masih menggunakan sambungan karet seperti sambungan-sambungan yang biasa digunakan oleh kereta api non unggulan atau kereta api biasa teman-teman. Dan untuk koplernya di sini menggunakan kopler model yang namanya Jenny. Nah, di sini ada selang, itu merupakan distribusi angin untuk pengereman tempat angin ya. Dan di sini ada rantai sebagai pengaman tambahan. Dan di sini ada selang juga yang merupakan panel kelistrikan, teman-teman. Kekurangan apabila menggunakan sambungan karet seperti ini tuh masih ada rongga-rongga atau celah-celah. Jadi apabila hujan air tuh bisa masuk, dan kalau menurut saya pribadi lebih kurang kedap teman-teman dibanding dengan sambungan akordeon. Apabila kita lihat di bagian dalamnya itu seperti ini. Kadang tuh ada yang offset kayak gitu teman-teman, menutupi area penumpang. Nah, apabila teman-teman melewati sambungan seperti ini itu harus hati-hati ya saat kereta berjalan kencang. Peta rute kereta api Sancaka Utara ini pemberhentiannya cukup banyak teman-teman. Nah, apabila dari stasiun Surabaya Pasar Turi nanti bakal berhenti di stasiun Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Randu Blatung, Kradenan, Gambringan. Dari Gambringan kita akan berbelok ke kiri menuju ke Gundih, jalur yang mati suri dan jalurnya ini eksotis banget. Nanti akan berhenti di Salem, Solo Balapan, Klaten, Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Maos, Karangkandri, Gumilir, dan Cilacap. Ini di Karangkandri itu berhenti untuk bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma. Dan secara normal nanti di Kradenan kita disusul kereta api Sembrani, dan di stasiun Klaten kita disusul oleh kereta api Argo Semeru teman-teman. Kereta api Sancaka Utara yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, dan suasananya di sini masih belum terlalu ramai teman-teman. Padahal saya cek untuk tiketnya hari ini tuh hampir sold out. Mungkin dari Bojonegoro, Cepu ataupun stasiun-stasiun lain. Nah, fasilitas yang kita dapat tuh kayak gini. Kita langsung mendapatkan footrest dan ada stop kontak untuk mengisi daya, ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol, ada tempat untuk menaruh barang atau botol, dan di sini tempat untuk mengumpulkan sampah, goods bag menggunakan kertas yang lebih ramah lingkungan teman-teman. Dan di sini juga ada meja lipat pastinya di bagian armrest, dan ada tombol reclining seatnya. Sayangnya di sini mendapatkan jendela yang sempit banget. Main di sini apabila tirainya dibuka tuh udah kayak setengah doang bisa dibukanya. Ada gantungan untuk gantung ya. Dan apabila teman-teman ingin naruh barang-barang bagasi bisa ditaruh di bagian atas tuh. Macam ada kayak space kubikel macam ala-ala pesawat teman-teman. Wah, ini naik kereta api Sancaka Utara bakal seru banget nih. Nah, kenapa kok bisa seru banget? Jadi gini teman-teman, ada peta rute dari stasiun Gambringan sampai ke stasiun Gundih, yang jalur itu tuh sebelum tahun 2019 itu jalurnya mati suri karena nggak pernah dilewatin kereta api. Terakhir kali dilewatin kereta api itu ya karena kereta ketel, tapi karena sekarang udah nggak ada, jadi jalurnya itu mati suri dan hanya digunakan saat kejadian-kejadian tertentu aja di jalur utama. Nah, uniknya lagi,
tahun 2025 ini bakal ada kereta reguler yang lewat situ, yaitu kereta api Sancaka Utara ini, walaupun di nomor perjalanannya itu masih ada huruf F yang menandakan perjalanan kereta api Sancaka Utara ini fakultatif. Tetapi saya lihat dari awal berlakunya grafik perjalanan kereta api tahun 2025 sampai ke liburan Lebaran Idul Fitri tahun 2025 ini, kereta api Sancaka Utara berjalan setiap hari. Nah, uniknya jalur itu tuh jalurnya ekstrim teman-teman, jadi masih menggunakan rel kecil, kalau nggak salah tuh belum menggunakan bantalan beton, dan kereta yang lewat situ hanya diperbolehkan maksimal 10 km per jam. Satu petak Gambringan Gundi itu ditempuh dalam waktu setengah jam, dengan panjang rutenya atau treknya itu kurang lebih sekitar berapa ya, belasan kilometeran teman-teman. Tetapi karena pelan, nggak sampai belasan, malah sekitar 8 km entah berapa lah pokoknya. Tetapi karena pelan, ya mau nggak mau waktu temunya jadi lama. Dan rutenya itu naik turun kayak gini, jadi macam seolah-olah kereta api Sancaka Utara lewat jalur roller coaster kayak gitu teman-teman. Mari kita lihat nanti ya. Apabila teman-teman ingin makan, teman-teman bisa membeli makan kepada pramugara atau pramugari yang bertugas yang berkeliling menjajankan dagangannya, ataupun teman-teman bisa membeli langsung menuju ke kereta makan. Nah, di sini tadi saya membeli ke petugasnya teman-teman, dan di sini saya membeli nasi ayam bulgogi. Harganya tuh 44.000. Kotakannya seperti ini, dan kalau menurut saya ini harganya udah naik ya. Di sini tuh ada ayam, ada sayuran, ada telur sama nasi, ditambah dengan minuman terdebes di dalam kereta, wedang sereh lemon. Ini harganya 17.000. Ini juga udah naik nih, harganya naik 2.000 ya teman-teman. Mari kita coba nih. Ini masih anget ya, baru naik banget dari stasiun Surabaya Pasar Turi, dan kita juga mendapatkan cutlery setnya ini menggunakan kayu teman-teman, jadi bukan menggunakan plastik lagi. Nasinya gurih, enak. Nah, ayam bulgogi ini tipikal-tipikal yang untuk orang-orang yang suka manis teman-teman. Ini ada pengumuman kereta api Sancaka Utara akan segera tiba di stasiun Lamongan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lamongan. Bagi Anda yang akan mengakhiri Untuk telurnya, mari kita coba ya. Lamongan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Saya sukanya di sini tuh telurnya nggak hambar teman-teman, jadi masih ada rasanya. Dan apabila saya boleh kasih nilai, ini 8,5/10 sih. Dear passengers, in a few Lumayan. minutes, we will arrive at Toilet yang ada di kereta api Sancaka Utara ini tidak dibedakan mana toilet pria, mana toilet wanita, dan ini di eksekutif 4. Ini kalau nggak salah tuh ada di dua sisi keretanya teman-teman, letak toiletnya. Tetapi kalau nggak salah untuk di eksekutif 3 itu cuma satu sisi aja. Nah, untuk fasilitasnya kurang lebih sama ya. Nah, luas banget, ada kloset duduk, terus ada wastafel, ada tisu, ada sabun, ada pengharum ruangan, ada gantungan. Dan di sini juga tersedia cermin teman-teman. Wah, luas banget nih untuk toilet ya. Dan untuk di eksekutif 4 kurang lebih juga sama teman-teman fasilitas toiletnya waktu kita buka. Nah, tetapi di sini untuk model wastafelnya berbeda ya, lebih elegan. Terus untuk dinding-dindingnya seolah-olah kayak ada ornamen-ornamen marmer kayak gitu teman-teman.
Perjalanan saya saat ini naik kereta api Sancaka Utara sudah tiba di stasiun Bojonegoro. Kita sudah berada di ujung daerah operasi 8 Surabaya dan habis ini akan memasuki daerah operasi 4 Semarang, teman-teman. Dan penumpang kereta api Sancaka Utara yang naik dari stasiun Bojonegoro ini ramai banget, entah di kelas eksekutif maupun ekonomi. Dan karena untuk kereta api Sancaka Utara merupakan satu-satunya kereta api yang menghubungkan Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu dengan Solo sampai ke Jogja dan bahkan Cilacap. Makanya nggak bisa dipungkiri untuk momen-momen tertentu seperti liburan Idul Fitri tahun 2025 penumpangnya ini rame banget. Jadi bisa menjadi salah satu opsi teman-teman ataupun warga-warga Surabaya juga yang ingin ke Jogja yang kehabisan Sancaka reguler, teman-teman. Tapi harus muter-muter dulu ya. Di sini untuk eksekutif 3 yang saya naik itu Trainmark-nya F, teman-teman. Jadi apabila Trainmark-nya F itu sebetulnya untuk eksekutif 3 ini bisa sampai ke kecepatan maksimal 120 km per jam. 40 merupakan berat maksimal muatan 40 ton dan di sini tuh menggunakan jenis bogi K8. Sebelumnya tuh kelihatannya K5 terus diubah ya. Ini menjadi K8. Tetapi berhubung ada kereta-kereta lain kelihatannya seperti eksekutif 2 atau eksekutif 4 yang berada di belakang ataupun kereta-kereta lain yang menggunakan Trainmark di bawahnya yaitu Trainmark E. Makanya di sini untuk kecepatan kereta api Sancaka Utara ya maksimal mengikuti Trainmark terendah di dalam satu rangkaiannya ini yaitu hanya Trainmark E 100 km per jam. Dan ternyata saya mendapatkan armada K108415 yaitu kereta eksekutif tanpa berpenggerak tahun buatan 1984 urutan ke-15 di Poindo ML atau Malang. Jadi ini belum diubah nih untuk kepemilikan Dipo di eksekutif 3 ini. Berat kosongnya 35 ton atau 35.000 kg. MD mulai dinas pada tanggal 17 bulan April tahun 1948. Salah nih, harusnya 84, kebalik woi. Udah tua banget apa bilang 48. Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Sekarang udah tiba di stasiun Cepu, Kabupaten Blora, teman-teman. Dan di sini yang naik juga ramai banget, entah di eksekutif maupun ekonomi real. Ini lepas dari stasiun Bojonegoro sama stasiun Cepu, kereta api Sancaka Utara kelihatannya untuk kursinya langsung sold out, langsung dipenuhi para penumpangnya menuju ke arah Solo, Jogja sampai ke Cilacap. Di sini juga terjadi proses pengisian air, teman-teman. Tetapi hanya satu tok ya petugasnya ya. Cuma ngisi di eksekutif 3 dan 4. Ini suasana di stasiun Cepu rel panas banget, teman-teman. Nah, di jalur 1 ini tuh ada jalur berbelok ke kanan. Itu menuju ke arah subdipo lokomotif stasiun Cepu. Karena untuk saat ini stasiun Cepu tuh menjadi terminus untuk kereta api Blora Jaya menuju ke stasiun Semarang Poncol dan kereta api lokal, teman-teman, menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Untuk lokomotifnya itu bakal beristirahat berada di sana tuh. Nah, untuk bangunan utamanya stasiun Cepu berada di sini. Di suasananya panas banget. Kita masuk di jalur 2 ya saat ini. Saya sekarang sudah berada di kereta makan dari kereta api Sancaka Utara yang letaknya ini di antara perbedaan kelas. Jadi apabila dari Surabaya menuju ke Cilacap itu di belakang eksekutif 4 dan di depan ekonomi 1. Nah, ternyata di sini untuk kereta makannya itu menggunakan M10826 dengan konsep-konsep kekinian, ditambah di sini tersedia tempat duduk dan meja bagi para penumpang untuk menikmati makanannya, ditambah juga ada mini pantry. Karena di sini untuk kereta api Sancaka Utara menggunakan kereta makan, bukan kereta makan campur pembangkit. Di sini areanya cukup luas, jadi tempat makan untuk para penumpang itu proper banget. Dan apabila menggunakan kereta makan seperti ini, biasanya itu terdapat musola, teman-teman. Nah, ini suasananya juga nggak terlalu ramai di kereta makan. Saya membeli bakso enak, ini harganya 28 ribuan. Ini perjalanan juga masih panjang, ini berada di antara Cepu sampai Randu Belatung. Untuk pemberhentian selanjutnya itu Randu Belatung, teman-teman.
Perjalanan saya naik kereta api Sancaka Utara sudah tiba di stasiun yang namanya Kradenan, dan suasananya di sini tuh panas banget teman-teman. Panasnya itu cukup menyengat. Sekarang sekitar masih jam 10 pagi tetapi panasnya ndak masuk akal. Untuk kereta api Sancaka Utara di sini masuk di jalur 1 dan bakal berhenti kurang lebih 20 menitan karena di sini kereta api Sancaka Utara harus disusul oleh kereta api Sembrani dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Gambir. Nah, kok bisa disusul? Padahal pemberangkatan dari Surabaya selisihnya 1 jam. Ya karena kereta api Sembrani bisa sampai ke kecepatan maksimal. Karena kereta api Sancaka Utara hanya 100 km per jam, sedangkan kereta api Sembrani 120 km per jam. Ya udahlah, kita tunggu kereta api Sembraninya berjalan langsung di stasiun Kradenan. Kereta api Sembrani sudah menyusul kereta api Sancaka Utara yang saya naiki, dan dari arah barat ataupun dari arah berlawanan ini juga akan segera berjalan langsung suatu kereta api teman-teman. Mari kita tunggu kereta api apa yang akan lewat dari arah yang berlawanan. Jadi kita disusul sekaligus papasan nih. Proses penyusulan oleh kereta api Sembrani sudah dilakukan, dan pemberhentian selanjutnya adalah di stasiun Gambringan sebagai penentu apakah kereta yang akan saya naiki itu bakal melewati Semarang atau menuju ke arah Solo. Tetapi untuk kereta api Sancaka Utara ini tuh jalurnya paling unik. Dia bakal berbelok ke kiri, satu-satunya kereta api secara reguler yang memiliki jadwal yang lewat jalur Gambringan Gundi. Untuk kereta api yang lewat sini tuh semuanya belok ke kanan teman-teman, menuju ke arah Ngerombo sampai ke Semarang. Tapi Sancaka Utara mempunyai jalur ninjanya tersendiri, dia bakal berbelok ke kiri. Itu bakal menjadi momen yang paling epic karena jalur di situ merupakan jalur yang cukup ekstrim, naik turun, terus tanahnya masih labil, relnya masih kecil, bantalannya belum beton, dan berjalan hanya diperbolehkan 10-20 km per jam. Oke lah, mari kita ngadem terlebih dahulu. Kurang lebih tiba di stasiun Gambringan itu setengah jaman lagi. Let's go. Perjalanan saya naik kereta api Sancaka Utara sudah tiba di stasiun Gambringan, dan dari sini kita akan meninggalkan jalur utama perkeretaapian di pantai utara Pulau Jawa. Kita akan menuju ke jalur tengah, menuju ke stasiun Gundi, Salem, Sumberlawang, dan akan bergabung dengan jalur selatan di stasiun Solo Balapan. Jadi habis ini kita akan berbelok ke kiri, menjadi satu-satunya kereta api berjadwal reguler yang melewati jalur Gambringan Gundi. Wah, bakal seru banget nih. Nah, jalur di sini merupakan jalur double track, merupakan jalur utama untuk kereta api dari Surabaya menuju ke Semarang sampai ke Jakarta ataupun ke tujuan-tujuan lainnya. Tetapi dari sini kita akan berbelok ke kiri, teman-teman. Dan apabila kita berbelok ke kanan, itu kita langsung tiba ataupun melewati stasiun yang namanya stasiun Ngerombo. Jaraknya nggak terlalu jauh dengan stasiun Gambringan ini.
Keretanya berjalan di kisaran 20 km per jam teman-teman, dan jalurnya memang eksotis banget, naik turun, apalagi saat kita zoom menuju ke arah lokomotif tuh kayak kelihatan kayak naik turun gini teman-teman rangkaian. Dan untuk tikungan-tikungan di sini juga lumayan ekstrim ya, tapi ternyata di sini untuk bantalannya sudah menggunakan bantalan beton kebanyakan teman-teman, tetapi untuk relnya kelihatannya masih menggunakan R33 entah R42 deh. Ini berjalan memang pelan banget. Satu petak kurang lebih setengah jam ya dari Gambringan menuju ke Gundi. Yang di bagian sini bantalannya nggak kelihatan sama sekali teman-teman. Untuk balasnya itu kayak kurang banget. Untuk bantalannya tuh tertutup tanah kayak gitu. Ini setiap harinya hanya dilewati 2 kereta api, yaitu kereta api Sancaka Utara menuju ke Cilacap, dan nanti malam atau dini hari ya, itu Sancaka Utara menuju ke Surabaya. Cuma kereta itu tok. Kecuali untuk di jalur tengah, di jalur utama dari Gundih menuju ke arah Brumbung itu ada sesuatu. Itu bisa jadi beberapa kereta api bakal diputar lewat jalur sini teman-teman. Nah ini untuk relnya juga menggunakan gongsol ya, sebagai bantuan untuk penumpu saat keretanya berbelok, karena untuk belokannya lumayan tajam nih.
sekitar pukul 11:13 kita sudah tiba di Stasiun Gundih dan sudah melewati jalur yang cukup ekstrim dari Stasiun Gambringan menuju ke Stasiun Gundih ini. Habis ini kita akan menyatu dengan jalur tengah yang menghubungkan Solo Balapan menuju ke Brumbung. Oke, ini sinyalnya udah hijau. Mari kita berangkat kembali dari Stasiun Gundih. Ini kereta api Sancaka Utara yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari Stasiun Gundih. Dari Gundih menuju ke Stasiun Solo Balapan ini sudah di-upgrade sarana prasarananya sehingga kecepatan kereta api di sini sudah bisa sampai ke kecepatan tinggi 100 km per jam. Baiklah, mari kita balik menuju ke tempat duduk saya yaitu di Eksekutif 3. Let's go sambil melihat suasana dari ekonomi 4 sampai ke Eksekutif 3. Mari kita balik teman-teman. Di ekonomi itu penuh banget penumpangnya sampai nggak ada kursi yang tersisa, kelihatannya sold out semua teman-teman. Dan ini kelihatannya baru naik dari Stasiun Gundih. Maaf. Oke. Permisi. Mari kita maju lagi. Pada bingung ya nyari tempat duduknya. Permisi. Di Stasiun Gundih tuh cuma yang dapat barang tuh yang bagian depan, makanya di sini pada mundur semua. Bukan, Mbak. Oke, mari kita maju lagi. Ini ekonomi 3 juga ramai banget, penuh nih. Ini kita maju lagi teman-teman. Untuk di ekonomi ini agak susah ya apabila papasan dengan penumpang lain. Ini kita masuk di ekonomi 2 juga penuh banget. Real. Permisi. Kita masuk ke ekonomi 1. Ini juga ramai banget teman-teman. Nah, ini merupakan kereta makan. Di sini ada ruang khusus kru untuk kondektur. Di sini juga tersedia musola, ada sendalnya juga teman-teman. Musolanya ini luas banget. Ini merupakan kereta makan, ada mini pantry-nya, ada tempat untuk para penumpangnya. Kita maju lagi ya. Permisi. Oke, kita maju lagi. Jangan lupa untuk selalu nutup pintu ya. Bahkan di sini disediakan tempat wudhunya teman-teman di kereta makan. Baru setelah melewati kereta makan kita masuk ke kereta eksekutif. Nah, untuk eksekutifnya kayak gini nih. Sudah ada beberapa kursi yang kosong teman-teman. Mungkin ada yang turun ya. Tetapi ini bisa dibilang tuh ramai loh. Wow, goyang-goyang keretanya. Hati-hati saat melewati sambungan kereta seperti ini. Baru kita memasuki eksekutif 3.
kita sudah tiba di stasiun Solo Balapan dan ini baru aja sampai, segera diberangkatkan kembali teman-teman karena sudah mengalami keterlambatan kurang lebih sekitar 7-10 menit teman-teman. Ini kereta api Sancaka Utara yang saya naiki masuk di jalur 6 nih. Ya udahlah, kita langsung masuk aja ya teman-teman. Di sini terjadi proses pergantian masinis sekaligus kondektur ya. Yang turun banyak banget, yang naik juga ada. Let's go. Dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke Gambringan, kita memakai nomor perjalanan 233F. Dari Gambringan menuju ke Solo Balapan 234F, dan dari Solo Balapan menuju ke Cilacap itu menggunakan nomor perjalanan 235F. Nah, kenapa kok berbeda-beda ya? Karena hulu dan hilir dari stasiunnya itu sudah berbeda-beda teman-teman. Makanya untuk perjalanan kereta api Sancaka itu memiliki 3 nomor sekaligus, khususnya untuk kereta api Sancaka Utara. Nah, kita tadi juga berjalan langsung di stasiun Purwosari, salah satu stasiun besar yang terletak di kota Surakarta. Biasanya untuk stasiun Purwosari itu dipergunakan untuk kereta api kelas ekonomi ataupun kereta api kelas campuran yang melewat di jalur selatan. Lepas dari stasiun Purwosari, kita juga berpapasan dengan kereta api Sancaka. Kereta api yang frekuensinya banyak banget, paling banyak bahkan menghubungkan kota Surabaya menuju ke Jogja, full via jalur selatan, Surabaya Gubeng Yogyakarta PP, kecepatan maksimal 120 km per jam, dan dalam seharinya itu terdapat 4 frekuensi perjalanan. Apabila ditambah Sancaka Utara ini, total menjadi 5 perjalanan kereta api Sancaka baik di selatan maupun utara. Setelah ini perjalanan kereta api Sancaka Utara akan berhenti di stasiun Klaten. Di sana kita akan menunggu disusul oleh kereta api Argo Semeru, salah satu kereta api baru juga, kereta api Argo dengan kelas mewah, kompartemen suites. Tadi kereta api Argo Semeru sudah tiba di stasiun Solo Balapan saat kita diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Balapan. Mari kita tunggu teman-teman. Wah, ini perjalanan memang seru banget sih naik kereta api Sancaka Utara. Sudah tiba di stasiun Klaten dan ini sudah mengalami keterlambatan kurang lebih sekitar 7 menit. Ini kereta api Sancaka Utara yang saya naiki masuk di jalur 1, 2, 3. Karena di sini kita akan disusul oleh kereta api Argo Semeru dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Dan dari arah sana itu juga ada kereta api yang akan segera masuk di stasiun Klaten ini teman-teman. Mari kita lihat kereta api apa ya, karena lokomotifnya itu CC206 teman-teman.
Kereta api Argo Semeru sudah menyusul kereta api Sancaka Utara yang saya naiki, dan ini juga masuk kereta api Ranggajati dari Cirebon dengan tujuan akhir stasiun Jember. Nah, kereta api Ranggajati dan kereta api Sancaka Utara ini rangkaiannya sama persis plek-ketiplek, menggunakan kelas eksekutif ditambah dengan ekonomi. Untuk ekonominya juga new generation modifikasi, teman-teman. Untuk eksekutifnya juga menggunakan eksekutif mild steel. Nah, tetapi untuk kereta api Ranggajati itu rutenya cukup jauh ya, dari Cirebon, dan mengcover perjalanan kereta api Sancaka yang reguler Jogja-Surabaya. Dari Surabaya bakal berlanjut menuju ke Jember. Ini bakal tiba di tujuan itu nanti malam, teman-teman. Sekarang tuh masih sekitar hampir pukul 1 siang, Mas ya. Perjalanan masih panjang untuk kereta api Ranggajati. Eksekutif 3 kereta api Sancaka Utara, gerah banget teman-teman di K108415, dan bahkan di termometer yang terletak di ruangan ya di dalam kereta itu menunjukkan suhu 29 derajat. Ini macam kita berada di luar, teman-teman. Ini aja saya sampai keringetan loh, gerah banget. AC-nya nggak kerasa sama sekali. Berbeda saat kita masuk di eksekutif 4 atau eksekutif 2 itu AC-nya lumayan kerasa, tetapi di eksekutif 3 ini ampunan. Udah gitu banyak banget penumpang yang habis lewat tuh nggak nutup pintunya kembali, entah di depan ataupun belakang, jadinya tambah gerah, teman-teman. Habis itu juga lumayan berisik sih. Tapi untuk kursinya, kalau menurut saya ini kursinya nyaman ya. Kursinya agak jumbo, terus untuk tingginya juga pas dengan kepala saya, legroomnya juga lega. Tetapi untuk meja lipatnya juga agak susah nih, agak kotor juga untuk meja lipatnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini udah hampir tiba di tujuan saya, itu di stasiun Yogyakarta. Mari kita siap-siap habis ini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Nah, ini ada pengumuman bahwa kereta api Sancaka Utara akan segera tiba di stasiun Yogyakarta. Terus yang siap-siap ini hampir semua penumpang, teman-teman. Memang kebanyakan turunnya di stasiun Yogyakarta. Memang kunci kereta rame ini lewat stasiun Yogyakarta, teman-teman. Oke, mari kita siap-siap ya. Karena ini antara jarak stasiun Lempuyangan sama Yogyakarta nggak terlalu jauh, dan ini pasti rame banget yang turunnya, membludak. Alhamdulillah sudah tiba di stasiun Yogyakarta. Ini saatnya kita turun, teman-teman. Dan masih ada beberapa penumpang yang stay untuk lanjut menuju ke tujuan selanjutnya, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, sampai ke Cilacap. Oke. Ini kelihatannya kita masuk di jalur 5 peron utara ya, teman-teman. Dari arah barat akan segera masuk kereta api Lodaya. Kereta api Lodaya dengan tujuan akhir stasiun Solo. Ini langsung membludak, teman-teman, yang turun di stasiun Yogyakarta. Ini belum ketambahan yang akan tiba adalah kereta api Lodaya, teman-teman. Jogja. Padahal ini udah arus balik ya, tetapi suasana di Jogja nggak pernah sepi sih, real.
Alhamdulillah perjalanan saya naik kereta api Sancaka Utara sudah tiba di tujuan saya, yaitu di stasiun Yogyakarta. Saya akan memberikan penilaian saya pada perjalanan kali ini dari segi perjalanan, harga, fasilitas, dan experience ya. Pertama, dari segi perjalanan. Apabila kita melakukan perjalanan dari Surabaya menggunakan kereta api Sancaka Utara, kita akan melakukan perjalanan pagi menuju ke sore hari dengan jalur yang sangat jarang dilewati kereta api, dan kita bisa menikmati pemandangan selama perjalanan. Di sini saya kasih bintang 4,5. Dari segi harga, nah di sini nih, menurut saya pribadi harga dari kereta api Sancaka Utara ini sangat amat mahal. Apabila kita bepergian di rute Surabaya Jogja, waktu tempuhnya tuh lebih lama dibanding dengan kereta api Sancaka yang biasa, dan harganya juga lebih mahal. Saat itu harga normalnya di kelas eksekutif adalah Rp400.000. Untungnya saya dapat promo dari PT KAI sehingga saya bayar sebesar Rp284.000 aja. Lumayan banget lah jadinya menurut saya. Dengan jarak kurang lebih sekitar 440 km, saya mendapatkan harga di Rp645 per kilometernya. Karena saya mendapatkan promo, wah, saya kasih bintang 5. Dari segi fasilitas, ya fasilitasnya sama dengan kereta eksekutif yang lain, tapi sayang saya dapat eksekutif retrofit, jendela model kaca pesawat, ditambah gerah banget. Padahal saya melakukan perjalanan siang hari, saya kasih bintang 2,5. Untuk experience, wah jangan tanya deh, excited banget bisa melewati jalur Gambringan Gundih lagi dengan sensasi yang wow. Saya kasih bintang 5. Jadi perjalanan saya dari Surabaya menuju ke Yogyakarta naik kereta api Sancaka Utara, saya kasih bintang 4. Alhamdulillah ini perjalanan saya naik kereta api Sancaka Utara sudah tiba di tujuan, yaitu di stasiun Yogyakarta. Dan suasana di sini agak gerah teman-teman. Real rame banget di stasiun Yogyakarta. Memang nggak pernah sepi sih untuk stasiun ini. Itu tadi merupakan perjalanan seru saya naik kereta api Sancaka Utara walaupun nggak full trip dari Surabaya menuju ke Jogja. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!